Bismillahirrahmanirrahim. Izin sebelumnya kepada Bapak dosen yang terhormat, yaitu Bapak dosen pengampu hukum pajak. Sebagaimana yang Bapak instruksikan pada hari-hari sebelumnya bahwa setiap mahasiswa wajib melakukan video presentasi tentang materi hukum pajak daerah. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Subirin Harahap dengan NIM 2113030136. Izin mempresentasikan materi tentang pajak daerah. Sebelum kita berlanjut kepada pengertian pajak daerah, tentu kita harus mengetahui bahwa apa sih itu pajak. Jadi yang pertama, pengertian pajak yang saya jelaskan ataupun yang saya baca dari buku acuan saya. Di dalam buku itu menyebutkan bahwa pajak itu pungutan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang yang mana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada wajib pajak dan tidak ada jasa balik secara langsung. Dan yang kedua, pengertian pajak daerah. Masuk kita kepada pengertian pajak daerah. Sepengetahuan saya, pajak daerah itu adalah pajak yang dimana pajak itu dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah tersebut atau melalui peraturan daerah. Yang mana pajak yang dikeluarkan itu digunakan untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Masuk kita kepada unsur-unsur pajak daerah. Unsur-unsur pajak terlebih dahulu. Unsur-unsur pajak itu yang pertama, adanya iuran dari rakyat kepada negara, yaitu berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang dan tidak boleh berupa barang ataupun hal lainnya. Dan kedua, unsur-unsur pajak yang kedua, berdasarkan undang-undang pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga, tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung yang dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Selanjutnya, unsur pajak yang keempat digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selanjutnya masuk kita kepada jenis-jenis pajak. Terkait jenis-jenis pajak, kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang tersebut menjelaskan pajak dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pajak yang dipungut oleh provinsi, dan yang kedua, pajak yang dipungut oleh kabupaten kota. Pajak provinsi itu kita beri contoh seperti pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gendengannya, yang mana digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Di hukum pajak bermotor ini termasuk kepada alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Selanjutnya, mengenai alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak itu adalah alat-alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen. Selanjutnya kita masuk kepada objek kendaraan bermotor. Objek kendaraan bermotor ini merupakan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh BUMN ataupun Badan Usaha Milik Negara dan BUMD yang meliputi kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, yaitu di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, dan kehutanan.
Nah, yang selanjutnya tadi itu saya menjelaskan tentang pajak kendaraan di darat. Seterusnya saya di sini akan menjelaskan tentang pajak kendaraan di atas air. Adapun yang dimaksud dengan pajak kendaraan di atas air, semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakannya itu di atas air. Jadi objek pajak ini meliputi kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK dengan ukuran isi kotor kurang dari 20 M3 atau kurang dari 7 GT, atau yang digunakan untuk kepentingan pesiar perseorangan atau meliputi yacht atau pleasure ship atau sporty ship, dan untuk kepentingan angkutan perairan daratan termasuk dalam objek pajak kendaraan di atas air adalah kendaraan di atas air milik BUMN dan BUMD. Kita masuk ke poin B, bea atau biaya balik nama kendaraan. Itu pun termasuk kepada pajak provinsi. Bermotor dan kendaraan di atas air, biaya balik nama kendaraan bermotor. Objek biaya balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda 2 atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Dalam hal ini termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak termasuk dalam objek biaya balik nama kendaraan bermotor adalah kepada BUMN dan BUMD dan pemasukan kendaraan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia. Nah, selanjutnya biaya balik nama kendaraan di atas air. Objek biaya balik nama kendaraan di atas air itu penyerahan kendaraan di atas air. Yang dimaksud dengan kendaraan di atas air yaitu semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang mana itu berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang mana motor tersebut digunakan ataupun peralatan tersebut digunakan di atas air. Objek biaya ini meliputi kendaraan di atas air yang digunakan untuk kepentingan penangkapan ikan dengan mesin berkekuatan lebih besar dari 2 PK dengan ukuran isi kotor kurang lebih dari 20 M3 atau kurang dari 7 GT, atau yang digunakan untuk kepentingan pesiar perseorangan atau meliputi yacht pleasure ship atau sporty ship, dan untuk kepentingan angkutan perairan daratan. Masuk kita ke poin C, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Di dalam bermotor itu tentu ada bahan bakarnya, yang mana bahan bakar ini dikenai pajak, yaitu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor ini yaitu bahan bakar kendaraan seperti bensin, solar, pertamax, dan bahan bakar gas yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk kendaraan di atas air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang-orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Masuk kita kepada poin D, yaitu pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Objek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah
atau air permukaan, tidak termasuk air laut. Dikecualikan dari objek pajak, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pengambilan atau pemanfaatan air bawah tanah atau air permukaan. Seterusnya masuk kita kepada materi pajak kabupaten atau kota. Di sini saya akan menyebutkan sedikit atau contoh-contohnya pajak kabupaten atau kota. Seperti yang pertama dapat kita temukan dengan pajak hotel, yang kedua pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, dan yang terakhir pajak pengambilan bahan galian golongan C. Selanjutnya masuk kita ke materi tentang fungsi pajak. Fungsi pajak itu yang pertama berfungsi sebagai budgeter, karena pajak sebagai salah satu fungsi pajak yang pertama adalah berfungsi sebagai budgeter, karena pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terpenting dan dari pemerintah membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua, berfungsi sebagai regulatory, karena pajak berfungsi sebagai alat mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada dasar hukum pajak. Dasar hukum pajak yang pertama kita temui di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan memulai berlaku pada tanggal 23 Mei 1997. Yang kedua dapat kita temui di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 20 Desember tahun 2000. Yang ketiga dapat kita temui di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 yang tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 4 Juli tahun 1997. Yang keempat lagi kalau nggak salah. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal 13 September 2001. Selanjutnya dapat kita temui dalam keputusan Presiden atau Kepres, keputusan Menteri Dalam Negeri, keputusan Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten kota di bidang pajak daerah. Jadi itu saja presentasi dari saya yang atas nama Rahmat Subirin Harahap dengan NIM 2113030136. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian presentasi saya tadi, saya terlebih dahulu meminta maaf kepada Bapak dosen. Dan izinkan saya untuk mengakhiri hasil presentasi saya. Mungkin yang saya sampaikan ini belum tentu ataupun berbeda dengan pendapat orang lain. Tapi di sini saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempresentasikan sebagaimana ini ditugaskan oleh Bapak dosen. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.